Presiden Joko Widodo mendapat sorotan soal netralitasnya dalam pelaksanaan pemilu 2024 oleh anggota Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dari Senegal dalam sidang PBB ICCPR di Jenewa, Swiss 12 Maret lalu. Kritikan ini, saudara, menjadi tamparan keras terhadap pemerintah, terutama netralitas Jokowi. Kita akan kupas bersama sore hari ini bersama narasumber kita sudah ada politisi PSI Ade Armando dan juga politisi dari PD Perjuangan Mas Ciko Hakim. Selamat sore Mas Ciko, Mas Ade, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat sore Mbak, selamat sore Ciko. Sore semua. Ya, saya akan ke Mas Ade terlebih dahulu yang sudah bergabung melalui sambungan telepon. Ini untuk menanggapi kritikan PBB terhadap netralitas Jokowi, tanggapan Anda seperti apa? Pertama-tama saya harus berhati-hati dulu ya. Apakah ini adalah sebuah statement resmi dari PBB atau Dewan HAM PBB atau ada seorang anggota Dewan HAM PBB yang berbicara seperti itu. Walaupun tetap harus diakui itu datang dari Dewan HAM PBB. Kalau sekarang saya masih menganggap ini ada seorang anggota Dewan HAM PBB dari Senegal berpandangan seperti itu ya. Nah ini kan jawabannya adalah atau pertanyaan adalah Bapak ini dapat informasinya dari siapa ya? Narasumber yang dia gunakan itu apa? Apakah dia sekedar membaca ada laporan-laporan dari media, coverage dari media tentang Indonesia, ataukah memang ada sebuah tim khusus yang dikirim oleh Dewan HAM PBB ke Indonesia pada masa itu untuk mempelajari apa yang terjadi di pemilu di Indonesia, atau gitulah, itu ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Nah, buat saya, tapi apapun bentuk tadi ya, bagaimana kesimpulan itu mereka ambil, saya tetap tidak menganggap ini sebagai sebuah tamparan keras ya, seperti yang tadi Anda katakan. Ini adalah sebuah pernyataan yang ya opinionated ya, pendapat yang didasarkan pada berbagai alasan, termasuk juga barangkali kita harus tahu apakah dia itu memang orang yang selama ini punya kecenderungan untuk mengkritik Indonesia misalnya. Maaf, saya potong sampai di situ sebentar, Mas Ade. Kalau kita tahu ICCPR ini kan International Covenant on Civil and Political Rights, memang mempunyai tujuan khusus yaitu mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik. Sejatinya kan memang sudah menjadi sorotan ICCPR ini. Tapi kan saya harus tanya dulu ya, Anda apakah sudah punya informasi tentang ini sebuah pernyataan dari ICCPR secara resmi ya, atau pendapat satu orang anggota ICCPR? Anda punya nggak datanya? Karena menurut saya ini menjadi penting ya, menjadi penting apakah ini memang kritik dari Dewan HAM PBB ICCPR atau ada pernyataan dari seorang anggota dewannya yang belum tentu mewakili si organisasi itu secara umum. Ini penting. Maksud Anda secara pribadi seperti itu ya? Nggak menjadi penting lah. Kalau Mas Ciko bagaimana menanggapi kritikan anggota PBB ini? Nggak menjadi penting lah. Kita tahu dunia ini kan kalau kita bicara soal badan-badan ini kan juga kadang-kadang punya opini yang tergantung dengan kekuatan-kekuatan politik internasional. Jadi kalau menurut saya apa yang disampaikan itu sebagai seorang pribadi yang mempunyai hak untuk duduk di forum yang begitu resmi, menurut saya rasa cukup sebagai sebuah kritikan yang harusnya menampar. Kita merasa tertampar di situ karena kata-katanya jelas ya, last minute ruling on the eligibility of candidate gitu. Itu kan kata-kata last minute ruling itu kan semuanya pasti bukan opinionated, itu memang menimbulkan opini tentang sesuatu yang dibuat dipaksakan gitu. Nah ini saya rasa adalah cerminan bagaimana citra Jokowi terkait dengan hak asasi manusia dan demokrasi itu menurun di dunia. Not necessarily Indonesia secara utuh ya, karena masyarakat Indonesia kita tahu masih mengharapkan demokrasi ini berjalan dengan baik. Bahkan juga partai-partai politiknya banyak juga yang masih ingin sekali memperjuangkan demokrasi kita untuk berjalan dalam koridor yang benar gitu. Nah tapi saya melihat ini lebih adalah sebuah serangan tanda kutip ya, yang mulai dilancarkan karena cermin tadi citra dari seorang Jokowi yang selama ini dianggap sebagai presiden yang demokratis, sederhana, tidak mungkin melakukan political dynasty dan lain-lain, ternyata terbalik dari citra-citra yang dibangun sejak awal gitu, dari
Dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia dan ternyata juga di dunia. Nah, saya ingin tambahkan, karena ini bukan terkait hanya dengan apa yang terjadi di Komisi tentang hak asasi manusia tersebut. Kita juga tahu UNFREL, Asian Network for Free Election, beberapa waktu lalu sebagai salah satu pemantau pemilu di Indonesia dari internasional juga mengeluarkan statement bahwa integritas dari pemilu ini patut dipertanyakan. Nah, ini juga saya rasa menjadi catatan-catatan yang begitu banyak sekarang terkait dengan mundurnya demokrasi di Indonesia. Oke, Mas Ade, disebut ini cerminan di mana demokrasi Indonesia menurun. Seperti yang tadi Mas Ciko sebutkan juga, ini PBB menanyakan putusan MK terkait aturan yang diubah di akhir-akhir. Bagaimana Anda menanggapi ini? Ya, pertanyaannya adalah, Mas Ade. Ya, sepertinya kita mengalami gangguan komunikasi terkait audio dengan Mas Ade Armando. Kita akan kembali mencoba. Mas Ciko, kalau menurut Anda sendiri, pemerintah harus memandang ini serius atau tidak sih? Saya rasa gini ya, pemerintah memang kita tidak bisa, saya setuju kalau negara kita jangan mau juga didikte-dikte begitu saja. Tetapi sebagai sebuah negara juga yang mengakui dirinya sebagai yang menganut sistem demokrasi, seharusnya ini menjadi tamparan yang keras dan melakukan pembenahan di situ. Nah, yang justru menarik adalah tidak dijawabnya pertanyaan oleh perwakilan atau delegasi dirjen dari Indonesia, perwakilan kita kan dirjen ya, dari dirjen di Kementerian Luar Negeri gitu, sementara dia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nah, artinya memang mereka tidak siap dengan menjawab pertanyaan yang kalau kita nggak bisa menjawab pertanyaan kan artinya memang ada hal yang dirahasiakan gitu. Ada yang kita tutup-tutupi untuk sehingga kita tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut. Nah, ini juga harus kita akui. Oke, Mas Ade, tadi terputus sambungan kita, mungkin bisa dijelaskan kembali bagaimana Anda melihat tanggapan dari anggota PBB ini terkait dengan keputusan syarat pencalonan di akhir-akhir, dan juga tadi Mas Ciko menyebutkan bahwa ini tidak ditanggapi oleh perwakilan Indonesia. Halo, sekarang udah bagus nggak? Ya, sudah, silakan. Sudah. Ya, yang pertama soal keputusan Mahkamah Konstitusi, seberapa besar ancaman keputusan tersebut atau seberapa besar itu bisa disebut sebagai bertentangan dengan demokrasi. Itu kan menjadi masalah persepsi, masalah interpretasi ya. Yang jelas misalnya pertanyaan besarnya adalah apakah keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut disetir atau diatur oleh Presiden Jokowi, oleh pemerintah. Nah, ini yang saya rasa kalau dalam pandangan saya sih tidak bisa disebut begitu ya. Sehingga kalaupun ini mau disebut sebagai ancaman terhadap demokrasi atau runtuhnya demokrasi, ya kita bisa berdebat. Karena itu saya memang menyayangkan kalau sampai perwakilan Indonesia itu merasa tidak perlu atau tidak bisa menjawab pernyataan tersebut di forum yang resmi tersebut, sehingga orang bisa juga mendengar apa jawaban dari orang Indonesia ya. Karena kalau dalam pandangan saya itu sebetulnya kritik atau kecaman yang datang dari si wakil Senegal ini ya harus dianggap sebagai ya kritik yang biasa-biasa saja, seperti tadi juga dikatakan oleh Anda kan. Mas Ade. Baik, kita akan kembali mencoba memperbaiki hubungan dengan Mas Ade Armando, dan kita masih akan membahas terkait netralitas Jokowi yang dipertanyakan anggota PBB Komite HAM pada 12 Maret 2024 lalu. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Netralitas Presiden Jokowi di pemilu 2024 dipertanyakan oleh anggota PBB Komite Hak Asasi Manusia. Kita masih bersama Mas Ciko dan juga Mas Ade Armando di Kompas Petang. Mas Ade, kalau melihat situasi ini kan juga bukan pertama kalinya ada media asing yang juga sempat menyorot terkait pemilu 2024 dan dugaan cawe-cawe Presiden Jokowi. Bagaimana Anda melihat ini? Oke, saya harus cek suara saya bagus nggak? Sudah aman sekarang, mudah-mudahan semoga aman terus. Oke, iya, pertama-tama memang kita harus, saya ulang ya, apa yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Kita harus pelajari dulu ya apa yang sebetulnya ingin disampaikan oleh teman dari Senegal ini, si bapak dari Senegal ini. Karena kalau isunya adalah soal netralitas ya, ini memang sebuah isu yang barangkali debatable banget, dan misalnya orang bisa tanya kan selalu, memang kalau seorang presiden itu tidak netral, lantas apa ya?
Nah, dalam hal ini si Bapak Senegal ini kan mengaitkannya dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Ya, Nah, itu saja kita di Indonesia tidak pernah punya informasi yang cukup mengenai benarkah keputusan Mahkamah Konstitusi itu adalah sesuatu yang datang akibat intervensi dari Pak Jokowi. Itulah makanya saya katakan tadi sebenarnya ini harus dipelajari dulu nih ya, si Bapak ini dapat informasi dari mana. Dia mengambil kesimpulan itu berdasarkan cerita-cerita yang mana ya. Karena menurut saya itu sangat menentukan. Belum lagi seperti tadi dikatakan oleh Bung Ciko ya, soal bahwa dia itu sebetulnya membawa kepentingan apa ya. Tapi taruhlah kita sekarang anggap dia itu netral, anggaplah dia itu kritis. Ya, sebetulnya perspektif dia, cara baca dia mengenai kasus yang terjadi di Indonesia ini seperti apa? Mengapa dia sampai merasa perlu ya untuk menyampaikannya secara terbuka? Nah, dalam hal ini Mas, saya memang merasa kecewa juga kalau sampai perwakilan Indonesia di sana memilih untuk tidak merespons ya, barangkali khawatir bahwa responsnya akan keliru atau apa. Tapi biar bagaimanapun kritik-kritik semacam ini, suara-suara keras semacam ini harus dijawab, harus ditanggapi secara terbuka oleh perwakilan Indonesia ya. Karena memang kita sih nggak kepengen ya sampai Indonesia dianggap sebagai sebuah negara yang mengalami kemunduran demokrasi. oke, Kita tidak ingin agar PBB apalagi mengatakan itu. oke. Oke. Mas Ciko, terkait Yes. dengan kritikan dari anggota PBB ini berefek tidak terhadap daya tawar HAM di forum PBB atau forum-forum internasional lainnya? Saya rasa kalau terus menurunnya ini apa namanya indeks demokrasi kita, juga perilaku-perilaku pejabat maupun penguasa dan pemerintah terkait dengan hal-hal yang terkait dengan hak asasi manusia, tentu kedepannya akan menurunkan juga daya tawar kita gitu ya. Kalau kita bicara bodoh-bodohan aja misalnya, sekarang kalau kita sama Ibu Retno yang begitu gencar mengutuk soal genosida yang terjadi di Israel dan pelanggaran hak asasi manusia dan lain-lain gitu kan. Tapi kalau negara kita juga dianggap juga banyak sekali melakukan pelanggaran yang terkait dengan hak asasi manusia, tentunya nanti kredibilitas kita, integritas kita juga akan dipertanyakan. Itu pada jangka panjangnya gitu. Pada jangka pendeknya tentunya saya merasa ini harus dianggap sebagai kritikan, seperti juga kritik dari dalam negeri gitu. Jadi ini sebagai wake up call lah bagi pemerintah kita dan khususnya Bapak Presiden Jokowi yang sebenarnya masih punya waktu untuk meninggalkan legacy yang walaupun memang sudah agak buruk ya legasinya, tidak seperti yang diharapkan bahwa dia akan meninggalkan legacy sebagai pemimpin yang demokratis. Nah, tetapi dalam waktu yang singkat ini sampai bulan Oktober sebaiknya melakukan beberapa perbaikan-perbaikan. Tapi Mas Ciko, dengan kritikan dari bisa dikatakan dari dunia internasional ini bisa meyakinkan TPN tidak untuk memajukan gugatan ke MK? Ya itu tadi apa yang disampaikan oleh Bung Ade Armando tadi terkait apakah semuanya debatable itu. Nah sebenarnya kan debatable ini kan bisa kita selesaikan once and for all ya, di salah satunya di Mahkamah Konstitusi dan juga melalui jalur hak angket. Kita lihat lagi ke depannya, kita tunggu bagaimana penetapan hasil rekapitulasi dari KPU dan apa kelanjutannya ke depannya. Tapi dalam dua koridor jalur itu di dalam koridor konstitusional kami siap. Mas Ade, ini kan kita tahu bahwa CCPR ini kan sudah diratifikasi oleh Indonesia gitu ya, dan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Anda masih menyebut ini sebagai kritik biasa? Iya, lagi-lagi saya nggak berani menyimpulkan terlalu jauh karena saya belum punya cerita yang cukup mengenai bagaimana itu dinyatakan ya. Misalnya tadi pertanyaan saya di awal, apakah ini pernyataan seorang anggota CCPR dari Senegal atau memang ini menjadi sebuah pernyataan bersama dari lembaga tersebut ya. Karena saya sih merasa bahwa kalau sampai Dewan HAM PBB itu menganggap Indonesia mengalami penurunan demokrasi yang signifikan, itu salah sekali ya. Saya akan termasuk menjadi orang yang mengatakan enggak lah ya, demokrasi kita barangkali memang tidak sepenuhnya perfect, tapi kemudian pada saat yang sama saya harus mengatakan bahwa ada banyak hal yang baik yang sudah dilakukan dan tidak bisa sepenuhnya dianggap sebagai sebuah atau dengan mudahnya dianggap sebagai kesalahan Pak Jokowi. Ininya belum dapat nih Mbak konteksnya, kenapa dia ngomong begitu, atas dasar apa ya, kita belum baca tuh memang argumen lengkap dari dia. Saya minta maaf bahwa jika masih mempertanyakan, kalau dari koalisi Anda sendiri apa tanggapannya? Apakah akan memberikan sikap tertentu atau akan seperti apa?
Saya lagi-lagi juga nggak bisa jawab karena itu bukan keputusan yang melibatkan saya. Saya ini adalah seorang caleg PSI nih, politisi PSI yang tidak ikut di dalam pertemuan-pertemuan koalisi ya. Saya cuma bisa mengatakan kalau saya dimintai pendapat, saya akan mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh teman Senegal itu perlu dibaca secara utuh, secara lengkap, dan kemudian direspons juga secara utuh dan lengkap dari Indonesia. Karena saya sih termasuk orang yang percaya bahwa Indonesia ini tidak perlu khawatir dengan tamparan apapun atau serangan apapun, walaupun itu datang, apakah itu datang dari satu orang ataukah itu datang dari sebuah dewan. Yang penting kan kita bisa menjelaskan kepada publik dunia, publik internasional bahwa sebetulnya apa yang dikatakan di sana itu adalah sesuatu yang barangkali keliru atau tidak tepat atau apapun. Dan Indonesia tidak perlu merasa, saya setuju sama pernyataan Bung Ciko tadi, Indonesia tuh nggak perlu khawatir kalau ada kritik baik dari dalam maupun dari luar terhadap pemerintah ya memang harus menjawab. Oke, jadi dari Barangkali koalisi Anda memang tidak akan melakukan apa-apa juga ya untuk menjawab kritikan ini? saya, kalau koalisi saya tidak tahu. Saya Oke. tidak bisa menjawab, merepresentasikan jawaban dari koalisi kami. Oke, Mas Ciko, kalau menurut Anda pemerintah harus melakukan apa ketika sudah disinggung dalam forum internasional? Singkat saja. Saya rasa satu hal ya, on the spot kemarin ketika ditanya oleh Bapak dari Senegal itu, Dirjen dari Kementerian Luar Negeri seharusnya menjawab. Tadi saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bung Ade, kalau memang dia merasa itu salah dan lain-lain. Nah, tapi kan dengan tidak menjawab, nah ini kan semakin akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, kedepannya pemerintah Republik Indonesia harus menjelaskan secara baik, dan tentunya saya yakin pertanyaan-pertanyaan berikut akan datang dan cukup bertubi-tubi, karena kita tahu sendiri ketika satu pertanyaan tidak dijawab akan ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Dan saya ingin menyampaikan, saya rasa kalau terlalu kita mencurigai motif dari pertanyaan tersebut, apa ada di balik itu, saya rasa ini terlalu jauh, Bung Ade. Karena kalau kita bicara siapa orang ini berbicara dengan siapa di Indonesia, tentunya kalau aktivis HAM dan demokrasi berbicara dengan aktivis HAM dan demokrasi, dan berkumpul dengan aktivis HAM dan demokrasi. Nah, yang agak berbeda dengan Bung Ade Armando ya, sebagai aktivis HAM dan demokrasi sekarang mendukung calon presiden yang ada kasus HAM-nya. Oke, Mas Ade, menurut Anda Istana atau Presiden Jokowi perlu menanggapi tidak? Singkat saja. Kalau Pak Presiden mungkin nggak perlu lah ya, tapi kalau suara dari pemerintah sih saya rasa necessity adalah keniscayaan, harus ada jawaban. Karena saya memang tidak percaya, saya orang komunikasi soalnya Mbak ya, saya berkomunikasi bahwa menurut saya memang kalau ada sebuah pernyataan dan itu pernyataan yang merugikan Indonesia, ya Indonesia harus menjawab. Baik, terima kasih Mas Ade Armando, politisi dari PSI, dan juga terima kasih Mas Ciko Hakim, politisi dari PD Perjuangan, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore.